Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Selamat berjumpa kembali di channel kita. Semoga kawan-kawan tetap sehat selalu dimanapun berada ya kawan-kawan. Tetap semangat ya para petani pemula ya. Kita juga sama-sama pemula ya. Channel ini atau konten ini bertujuan kita untuk sharing-sharing kawan-kawan ya, bukan tidak bermaksud mengajari tetapi kita untuk forum-forum diskusi ya kawan-kawan, supaya petani Indonesia atau petani sawit Indonesia itu bisa maju ya kawan-kawan, kita maju bersama gitu ya kawan-kawan ya. Kesempatan kali ini kita coba review-review ya kawan-kawan ya. Kemarin sudah kita semprot ya aplikasi TBS, aplikasi racun untuk lalang ini kawan-kawan. Kita semprot dengan glifosat ya kawan-kawan, racun glifosat sedikit kita campur untuk paraquatnya kawan-kawan, untuk membakarnya. Nah, ada yang banyak juga yang mati kawan-kawan ya. Kita lihat kalau kematiannya itu kemarin kena hujan sedikit 75% kematiannya. Nanti kita ulang lah karena hujan kemarin kan. Nah, ini bagus dia kawan-kawan. Ini 90% sudah mati ini. Nanti kita ulang lagi sedikit supaya nggak mati lalangnya ya. Nah, kebun kita ini baru kita beli kawan-kawan, baru kita beli dari petani yang lain. Nah, kebetulan dia kehabisan modal ya kawan-kawan untuk tanam ini, jadi dia terlalu banyak buka sawit. Terakhir dia kehabisan modal, jadi daripada nggak bisa terawat, ini kita beli kawan-kawan. Nah, perkiraan kita ini usianya ya kurang lebih sekitar 8 bulan 9 bulan lah dia tanam kawan-kawan, sudah mulai hijau. Nah, sebenarnya ini masih banyak perawatan kawan-kawan, masih banyak yang kuning-kuning, itu kuning kawan-kawan. Nah, itu juga masih ada beberapa yang kuning kawan-kawan, nggak segar lah dia kan. Nah, rencana kita mau aplikasi pupuk dolomit dulu nanti setelah kita semprot bersih dulu ya kawan-kawan ya. Setelah kita semprot bersih dulu supaya terang lah, minimal kayak gini lah piringannya kawan-kawan. Nah, terang dia kan. Nah, yang seperti itu juga kawan-kawan. Nah, itu kan masih semak. Nah, yang semak-semak ini kita bersihkan dulu sampai dia memang piringannya benar-benar bersih ya, supaya kita maksimal dalam pemupukan kawan-kawan ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, bertani kelapa sawit ini kalau masih kecil-kecil seperti ini kawan-kawan ya, terasa memang capek sekali memang kawan-kawan, capek sekali. Kenapa ya? Otomatis modal kita, biaya kita, waktu kita habis kawan-kawan di tanaman TBM ini. Kenapa? Karena ya memang belum menghasilkan kan begitu. Tapi percayalah kawan-kawan, seiring berjalannya waktu, biaya kita investasikan di sini, waktu kita investasikan di sini kurang lebih 3 tahun ya, percayalah kawan-kawan, buah ini akan keluar gitu ya kawan-kawan. Kurang lebih 3 tahun lah kalau sawit ya, sudah bisa kita panen buah pasir ya. Yang besar kita timbang, yang kecil-kecil kita ketek gitu ya kawan-kawan, atau kita brondoli supaya bisa laku kan gitu kawan-kawan ya. Nah, sebenarnya ini udah terlambat ya saya kemarin kawan-kawan, ini sudah rotasi kedua kita semprot. Nah, cuman karena lalang dia cepat sekali 3 bulan, harusnya kemarin 2 bulan lah maksimal kita masuk lagi kalau lalang kayak gini. Paling enggak ya 2 bulan lah kawan-kawan. Ini terlalu lama kemarin saya 3 bulan karena saya juga masih fokus di tanaman yang tua, beli pupuk, ngeracun segala macam juga kawan-kawan. Karena yang di sana itu sudah menghasilkan kan gitu kawan-kawan. Untuk apa? Ya untuk membantu adik-adiknya inilah gitulah kawan-kawan. Sebenarnya cukup luas lah ini kawan-kawan, kalau kita sudah berhasil sebenarnya sudah lumayan ini untuk progresnya ke depan. Tapi ya itulah, karena kita juga petani swadaya gitu ya, petani mandiri, petani merintis juga gitu kan kawan-kawan ya. Sedikit banyaknya kita harus pandai-pandai lah gitu kawan-kawan, harus pandai-pandai mengalokasikan anggaran biaya kita. Kapan kita mau mupuk di tanaman TM, kapan hasilnya bisa kita bagi untuk
beli racun gitu ya kawan-kawan. Supaya apa? Supaya ya semua bisa bangkit gitu. Karena memang saya sebenarnya sempat frustasi nih kawan-kawan, karena yang saya bilang itu tadi, apa ya kawan-kawan ya, kebun kita ini kan kita beli gitu kan. Jadi adalah beberapa tanaman nanas kita sama sawit yang besar inilah, udah ada berapa pokok di ninja gitu ya kawan-kawan, di ninja sawit gitu kan, atau diambil lah barang kita gitu kan. Nah jadi kita di situ kawan-kawan kalahnya. Saya juga nggak tahu lah ya kawan-kawan, ini pun pokoknya masih kayak gini pun diambil gitu ya kawan-kawan ya. Ada pencurian gitu. Saya sempat frustasi juga kawan-kawan. Kenapa ya? Karena memang ya itu tadi ini bekas seng ya, ada pula hilang bibitnya gitu ya kawan-kawan ya. Tapi ya mau gimana lagi, udah terkadung lah bahasanya, kita investasikan dana kita di sini ya kawan-kawan. Sudah kita beli kan gitu. Mau tak mau ya kita harus tetap semangat. Ya sembari berjalannya waktu mungkin kita nanti ya bisa lah untuk ngasih satu orang di sini untuk jaganya ya. Dan kebetulan kebun kita ini ada pondoknya juga. Ya intinya kita berbagi lah kan kawan-kawan gitu kan, sama yang jaga nanti kan. Ya kita kasih lebih lah, mudah-mudahan dia tetap semangat jaga kebun kita nanti kan gitu. Ini sebenarnya kemarin sudah saya kastrasi nih. Ini sebenarnya harus kastrasi lagi nih kawan-kawan. Nah, ya. Ini bekas kastrasi kemarin kawan-kawan. Supaya apa? Supaya ya bersih gitu. Nah, untuk kebersihan kebun itu atau sawit itu perlu juga kawan-kawan. Yang kering-kering aja kita potong ya kawan-kawan. Karena juga udah nggak ada manfaatnya lagi dia kan. Menjaga estetika juga kan gitu. Nah, sebenarnya kalau kayak gini, hijau kayak gini lumayan. Ini belum kita pupuk ini kawan-kawan. Jadi ya buahnya juga udah ada keluar. Kita kastrasi lagi lah nanti, mudah-mudahan waktu kita bisa kita bagi ya kawan-kawan ya. Kalau untuk lahan sebenarnya oke lah kawan-kawan. Nah, dia sedikit ada pasir lah atasnya, tapi bawahnya hitam, tanah bagus ya kawan-kawan. Sebenarnya pasir, tanah berpasir gitu, tapi ya masih bisa lah kawan-kawan, karena nggak pasir murni kan, dia kan masih hitam, dia bagus sebenarnya kawan-kawan. Nah, nanti kita kasih orang lah di sini, satu orang untuk jaga kebun kita ini ya kawan-kawan ya. Ya nggak setiap hari dia datang pun, kalaupun setiap hari boleh kan, tapi ya sebentar gitu kan. Dan potensinya besar sekali. Ini hasil kemarin semprotan anggota kita ini kawan-kawan. Nah kalau yang ini saya yang nyemprot ini kawan-kawan. Nah, untuk jalur yang ini saya yang nyemprot ini. Alhamdulillah ya mati lah kawan-kawan ya kan. Nah, tinggal anak-anak kayu ini nanti kita pakai triklopir ya kawan-kawan, atau garlon lah nanti kita fokuskan untuk supaya biar mati. Karena memang kalau pakai paraquat sama glifosat kurang mantap dia memang. Nah, tapi ada juga lah yang mati ujung-ujungnya sedikit, tapi hidup lagi biasanya. Nanti kita fokus racun khusus nanti. Nah, sebenarnya ini bisa diulang lagi nih kawan-kawan, masih hijau kecil-kecil gini kan, supaya dia tumbuhnya enggak bangkit lagi gitu kan. Mumpung masih kecil nanti kita ulang lagi lah, nggak apa-apa gitu ya kawan-kawan ya. Ya bertani ini sebenarnya kita investasi jangka panjang kalau sawit ya, kalau saya bilang gitu ya. Mungkin kawan-kawan juga mikirnya seperti itu ya. Banyaklah sering kita dengar investasi 3 tahun, menderita 3 tahun, 25 tahun kita menikmati kan gitu kan. Bahkan ada tempat pernah saya kerja di suatu perusahaan itu sampai 30 tahun masih bisa dipanen, cuman kan kasihan tukang panennya gitu kan kawan. Tapi ya ini lumayan ini sudah kita bersihkan ya semua kan. Kita apa namanya itu, buah-buahnya kita kastrasi, kita bersihkan semua. Ada sempat yang busuk kita. Nah inilah yang pokok yang diambil itu di ninja sawit, masih segini aja udah ninja gitu kan. Kadang-kadang gimana perasaan ninja sawit ini. Nah ini sebenarnya bonggolnya sudah besar ini kawan-kawan, tapi nanti kita kastrasi lagi lah dia, karena masih sedikit biar seragam dia. Nah ini udah mulai berbuah dia kawan-kawan, nanti kita kastrasi lagi nih. Nah ini bekas kastrasinya kawan-kawan. Nah, nampak ya kawan-kawan, itu dompet-dompetnya kita buangi semua. Nah ini kita buang juga, supaya apa kawan-kawan, lebih fokus dia ke batang. Belum saatnya dia untuk menghasilkan kawan-kawan, biarlah dia ke batang dulu kawan-kawan, dan ke daun ya, supaya kita bisa besar nanti hasil panen. Nah ini kawan-kawan kena semprot kemarin ya,
biasanya itu kan kawan kan, karena semak dulu kemarin sini kan. Nah, semprot, nah nggak apa-apa lah, ini kena semprot nih ini kawan-kawan. Nah, di bawah ini kan pas nyemprot dia kan semak, ini nggak apa-apa kan, sekarang udah bersih dia ya. Ke depan nanti kan kalau udah bersih jangan kita kasih semak lagi kan gitu, biar maksimal dia. Nah itu kawan-kawan. Nah, sebenarnya masih banyak lagi yang sebelah sana belum kita semprot tuh. Nah, ini yang saya bilang kemarin pas nyemprot kita pagi masih cerah gini ya. Nah kayak ginilah mendung, tiba-tiba hujan dia, jadi belum sempat terserap lah bahasanya di daun, racunnya sudah tercuci kena hujan gitu. Nanti kita ulang lagi lah, nggak apa-apa, sedikit lagi, paling sekitar 1 cap 2 cap 5 cap lagi tuntas lah ini kita semprot nanti kan kawan-kawan, biar nggak tumbuh lagi dia gitu kawan-kawan ya. Ya itu saja kawan-kawan, tetap semangat lah kita sebagai petani kawan-kawan, supaya kita selalu berusaha lah semaksimal mungkin. Nah, ada sedikit uang lebih kita beli racun untuk kita untuk kita pupuk. Intinya jangan semak lah kawan-kawan. Kalau menurut saya kawan-kawan ya, untuk sharing-sharing ya, kalau modal kita terbatas ya, namanya juga perintis kan, atau petani pemula atau petani perintis ya, itulah, jaga semangat kita kawan-kawan, tetap kita jaga semangat kita dan sisihkanlah kawan-kawan. Kalaupun memang belum bisa beli pupuk, minimal jangan semak lah ya. Saya sudah pelajaran pengalaman pribadi gitu kan ya, walaupun nggak banyak hasilnya, kalau dia nggak dipupuk masih ada hasilnya. Nah dari situ nanti hasilnya pelan-pelan kita sisihkan untuk beli pupuk kawan-kawan ya. Dapat satu sak dulu kawan-kawan dipupukkan, nggak apa-apa itu daripada nggak dipupuk. Nah nanti yang dari dipupuk itu bisa menghasilkan lagi kan, menghasilkan lebih gitu. Nah dari 1 sak nanti kita beli 2 sak, lepas itu bulan depan beli 2 sak lagi, 3 sak ya. Intinya harus mupuk juga kawan-kawan, walaupun sedikit harus dipupuk. Tapi syaratnya saya sarankan kawan-kawan ya, inilah seperti saya tadi kan gitu, selesaikanlah dulu perawatannya dulu, bersihkanlah dulu memang benar ancak kita ya. Minimal seperti inilah kawan-kawan, nanti kita baru bisa mupuk kawan-kawan. Supaya apa? Supaya memang maksimal gitu pupuk yang diserap sama tanaman ini, nggak rugi lah kita gitu kan. Nah, kalau masih semak kan kayak kemarin yang di sana itu kan semak dia, rugi lah kita kawan-kawan kan gitu. Nah ini ada kok sakit dia, nah, kena busuk pucuk dia, nanti kita semprot menggunakan fungisida. Ini jamur dia ini. Nah, jamurnya bisa ya mungkin Culpularia atau jamur pucuk dan lain-lain lah gitu kan, tapi biasanya Culpularia dia. Kita semprot pakai antrakol bisa, pakai diten bisa ya kawan-kawan ya, yang penting jamur untuk fungisida. Nah inilah kawan-kawan perjuangan kita sama-sama. Semoga kita tetap semangat, tetap diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, supaya kita bisa membangun kebun sawit kita ya kawan-kawan. Karena memang ke depan saya pikir kebun sawit akan menjanjikan sekali, karena kita ada program dari pemerintah B50 gitu ya kawan-kawan ya. Ya jadi tetap semangat, itu saja. Semoga konten saya ini atau channel saya ini bisa sebagai motivasi juga lah kawan-kawan, untuk yang petani yang baru mulai gitu ya kawan-kawan. Ya itu saja, jangan lupa ya kawan-kawan, supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk buat kontennya ya. Mohon like lah ya kawan-kawan, subscribe, di komen-komen juga supaya kita lebih semangat lagi. Nah untuk kawan-kawan bisa juga request mau kita buat channel yang mana kan gitu, judulnya apa. Nah, kebetulan kita ya juga sambilan kerja di perusahaan kita kawan-kawan ya, kita bisa nanti review-review juga yang di perusahaan juga, nanti bagaimana kita kerja di perusahaan juga kawan-kawan. Intinya kawan-kawan, kalau ada yang mau didiskusikan ya di komen-komen saja kawan-kawan di channel kita ini, supaya kita bisa baca nanti. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi atau membantu kawan-kawan sekalian lah gitu ya. Oke kawan-kawan, itu saja. Terima kasih atas support kawan-kawan semua dan dukungannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Itu saja, saya udahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.